Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumh. Amma ba'd. Pemirsa Demak TV rahimakumullah, malam ke-17 Ramadan, mudah-mudahan Allah menuangkan rahmah, maghfirah dan ataqah minan nar terhadap kita semua, benar-benar mendapatkan fadilah Ramadan, terutama mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kita menginjak pembahasan tentang status hayawan semua, apakah itu suci atau najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu utawi hayawan, artinya makhluk hidup itu hayawan. Kulluhu ya sekabehane hayawan tahirun iku suci. Illal kalba kejaba anjing, asu, segawon. Wal khinzira lan kejaba celeng, babi. Semua hewan makhluk hidup itu suci. Termasuk kucing, hanya tidak boleh dimakan. Tapi suci. Termasuk hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, misalkan ada biawak, ada tikus, semuanya sepanjang masih hidup itu adalah suci, kecuali juz atau bagian hewan tersebut terpotong dan hewan tersebut tidak dimakan atau tidak bisa dimakan, maka potongan dari hewan tersebut ketika masih hidup hukumnya adalah bangkai. Misalkan ada kucing masih hidup, tidak bisa dimakan, suci. Tapi ketika ada rambut terpotong, ada kuku terpotong, ada kuping terpotong, hukumnya najis. Semua hewan hukumnya suci kecuali anjing. Kalau anjing hukumnya najis. Kecuali celeng, babi hutan, semuanya juga najis. Wa malan kejaba hewan tawalada kang metu apa ma. Tawalada iku maknane nampa dadi anak. Nek dadi anak berarti metu, telah dilahirkan dari sebuah hewan. Min huma sangka kaleb lan khinzir au min ahadima utawa sangka salah sijine kaleb lan khinzir. Termasuk anak dari babi, dari anjing itu juga hukumnya najis. Baik itu sama-sama anjing bersama anjing, atau babi bersama babi, atau babi bersama hewan yang suci, anjing bersama hewan suci, kemudian mengeluarkan anak, itu hukumnya juga najis. Termasuk walaupun juga anak yang keluar itu bentuknya tidak anjing, bentuknya tidak babi, itu juga najis. Kalau nyata-nyata memang itu adalah hasil persilangan antara anjing dan hewan yang suci atau babi dengan hewan yang suci. Kenapa? Karena di dalam bab najis dan sucina hewan, apabila keluar dari hewan yang najis dan suci, itu anaknya mengikuti akhossuhuma, yang terendah, berarti mengikuti yang najis. Berbeda dengan manusia, apabila yang satu merdeka, menikah atau kumpul dengan orang yang budak, maka anaknya menjadi mengikuti yang a'lahuma, yaitu yang merdeka. Sekali lagi, kalau ada orang merdeka menikah dengan orang budak, maka anaknya menjadi merdeka. Kenapa? Mengikuti derajat atau nasab yang lebih tinggi. Sedangkan kalau hewan yang najis dengan yang suci, maka anaknya mengikuti akhossahuma, yang lebih asor atau lebih rendah dari keduanya, yaitu mengikuti yang najis. Wal maitatu tai batang. Lah ini hewan yang mati.
Yang namanya mati itu berarti pernah hidup, kemudian zailatul hayati, hilang kehidupannya, itu baru dikatakan bangkai. Diarani mati mergo pernah hidup. Kullu yaskabani maitah najisatun iku najis, semua bangkai najis. Baik itu hewan yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, semua kalau bangkai najis. Artinya bangkai itu apa? Hilang kehidupannya tanpa disembelih syar'i. Itu hukumnya adalah maitah. Berarti apabila disembelih tapi tidak mengikuti syar'i, maka hukumnya juga bangkai. Apalagi tidak disembelih, maka hukumnya itu adalah bangkai. Semuanya apa? Najis. Yang disembelih tanpa mengikuti cara syarak, contohnya menyembelihnya tidak menggunakan nama bismillah tapi justru menggunakan nama berhala-berhala atau menyebut nama setan, menyebut nama selain Allah. Atau yang menyembelih adalah bukan kafir kitabi, atau yang menyembelih, yang disembelih, yang dipotong bukan kedua otot, yaitu jalan makan dan jalan nafas. Justru malah yang dipotong adalah misalkan perutnya atau ditohok dari belakang. Nah, itu tidak menggunakan aturan syarak, semuanya itu adalah bangkai. Illa samaka kejaba iwak, wal jaro dalan walang, wal adamiyalan anak Adam. Kalau bangkainya ikan, hukumnya suci dan bisa dimakan. Dengan demikian ikan tanpa disembelih, mati sendiri atau dimatikan, semuanya adalah suci dan bisa dimakan, walaupun tanpa dimasak dulu. Akan tetapi untuk kesehatan tergantung. Apa kalau kesehatannya itu harus dimasak, ya harus dimasak dulu. Tapi intinya itu sudah suci dan halal dimakan. Walang mati tanpa disembelih bisa dimakan, halal. Untuk enaknya dibakar, digoreng dan lain sebagainya. Anak Adam suci tapi tidak boleh dimakan loh ya. Ini hanya mengatakan bahwa anak Adam hukumnya adalah suci. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku Allah memuliakan anak Adam. Eksistensinya, kalau manusia itu dimuliakan Allah, maka matinya pun dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Lah yang namanya ikan itu apa? Yang namanya ikan adalah seluruh hayawan yang hidup di air. Itu adalah hayawan. Atau adalah ikan. Walaupun di dalam kitab-kitab besar itu, walaupun bentuknya sama seperti anjing, walaupun bentuknya seperti hewan apapun juga, kalau hidupnya hanya di laut, maka itu adalah ikan. Dan ikan hukumnya adalah suci bangkainya dan bisa dimakan, walaupun berbentuk anjing. Yang dinamakan hewan yang hidup di air, yaitu hewan yang hidup dan mencari makan di air. Walaupun hidup di darat hanya sementara waktu karena dia tidak bisa mencari makan di darat, maka itu hukumnya tetap hayawan air dan hukumnya juga suci. Misalkan ikan kutuk, ikan lele, itu kalau di darat mempunyai waktu hidup tenggang yang cukup lama, tapi dia tidak bisa makan di darat. Lah itu tidak bisa dikatakan hidup di darat karena hanya sementara. Sedangkan untuk piting itu memang khilaf di antara para ulama. Menurut Syekh Mbah Soleh Darat, hukumnya kepiting haram. Menurut Mbah Madun Pondohan, hukumnya halal. Menurut Mbah Mun, tidak mengatakan haram, tapi semua santri dan keluarganya disuruh untuk menjauhi. Menurut Mbah Kiai siapa ya, dari Kendal, mempunyai karangan kitab
bahwa kepiting itu hukumnya halal, karena kepiting sebenarnya dia hidup dengan air, karena di darat itu di dalam depannya sebagian dari tubuhnya itu menyimpan air kadar tertentu, sehingga apabila air yang disimpan itu dia habis, maka dia sudah tidak bisa hidup di daratan. Wallahu a'lam. Wa yusalulan den wasuh utawa den basuh apa lina wadah min wulughil kalbi sangka pandilate asu. Nek ana asu kok ndilat wadah itu wajib dibasuh. Wal khinziri lan sangka pandilate celeng dibasuh sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'i marrat biturabi iku kelawan lebu. Air ditaruh di ember, baskom ataupun wadah apapun yang airnya kurang dari 2 kolah, kurang dari 216 menurut kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan 204 liter atau 216 liter, beda-beda. Kurang dari itu, kemudian ada anjing dilat airnya atau wadahnya, jalan dilat, maka wajib dibasuh. Nah, karena jilatan anjing tersebut wajib dibasuh 7 kali menurut Imam Syafi'i, itu dibuat dalil bahwa anjing hukumnya adalah najis mughalladhah yang mengakibatkan hewan tersebut apabila menjilat air ataupun wadah barang apapun saja yang basah, maka wajib dicuci 7 kali. 1 di antara 7 harus dicampuri dengan lemah, debu, lambir, yang penting ada unsur lemah atau tanah liat tersebut. Tapi menurut sebagian ulama, terutama Imam Maliki, sebenarnya itu penjilatnya anjing wajib dibasuh itu adalah hanya ta'abudan, tidak menunjukkan bahwa anjing itu najis mughalladhah. Kalau semua ulama mengatakan itu najis mughalladhah, buktinya apabila wadah dijilat maka wajib dicuci dengan 7 kali. 1 di antara 7 harus dicampur dengan tanah liat atau debu. Wa yusalulan den basuh apa min sairin najasati sekerine pira-pira najis marotan kelawan saambalan. Najis pada dasarnya dicuci 1 kali air itu sudah suci. Takti kang teka kono apa marrah alaihi ing atase sairin najasat. Sebenarnya 1 kali saja itu sudah cukup. Tapi sempurnanya, kesunatannya wasalah 1 utai 3 afdalu iku luwih utama. Jadi hal yang baik, wudu, mandi, membasuh apapun semuanya kesunatannya 3 kali. Tapi untuk mencari kesuciannya itu hanya 1 kali cukup. Kalaupun 1 kali belum bisa hilang airnya, maka 2 kali baru dihitung 1 kali, berarti tambah 2 kesunatannya. Kalau 1 kali, 2 kali belum bisa, 3 kali baru bisa menghilangkan airnya sehingga baru suci, maka kesunatannya ditambah 2, berarti menjadi 5 kali. Karena berapapun basuhan, kalau baru menghilangkan airnya itu baru dikatakan 1 kali basuhan, karena baru menghilangkan airnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya lagi ada kalimat takti alaihi. Air yang bisa menjadikan mutanajis bisa suci itu harus airnya yang datang. Karena air yang datang itu mempunyai kekuatan yang lebih daripada air yang didatangi. Artinya misalkan ada ada najis di dalam meja. Bagaimana bisa suci? Najisnya dihilangkan dulu sehingga menjadi najis hukmi, barulah dicuri dengan air, dikocor dengan air. Nah, air dikocor itu berarti kan airnya yang datang, takti alaihi, itu punya kekuatan. Beda dengan airnya yang tidak datang, najisnya yang datang. Misalkan air berada di dalam ember, kemudian najisnya
najisnya yang datang, najis dari atas kemudian datang kepada air tersebut. Lah, yang kuat malah najisnya. Kalau najisnya yang kuat berarti air yang ada menjadi najis semua. Oleh karena itu di sini dengan syarat air bisa mensucikan najis itu harus datang, karena yang datang punya kekuatan. Rasulullah itu ya datang kepada umatnya. Maka di dalam Al-Quran juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang lebih kuat daripada yang didatangi. Kecuali kalau airnya banyak, airnya sudah mutabakhir atau lebih dari 2 kolah, maka apabila najisnya yang datang tidak menjadikan air najis, kecuali apabila air tersebut berubah warna atau bau atau rasanya, maka hukumnya menjadi najis walaupun air tersebut melebihi dari 2 kolah. Wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka apa al khamratu arak binafsiha kelawan awak dhewe ni al khamrah tahurat mongko suci kuno apa al khamrah. Apabila ada arak dengan sendirinya berubah menjadi cuka, maka hukum arak tersebut adalah suci. Pertama, arak berubah menjadi cuka berarti rasanya adalah kecut seperti cuka, masam. 2, arak tersebut berubah dengan sendirinya, tidak dirubah oleh manusia dengan dicampuri dan lain sebagainya. Wa in takhallalat lan lamun dadi cokak kono apa al khamrah bitarhi syai'in kelawan nyemplungaken suwiji-wiji fiha ing dalam khamrah lam tathur mongko ora dadi suci apa al khamrah. Jadi arak bisa dadi suci niku mau kan harus dengan sendirinya, apakah saking lamanya atau karena didiamkan, termasuk dengan sendirinya apabila misalkan ditaruh di panasan kemudian ditaruh di tempat yang dingin, dipindah-pindah tempatnya saja, itu tidak masalah, tetap bisa suci kalau memang berubah menjadi cuka. Ya, kalau dicemplungi dengan sesuatu, misalkan dicampuri dengan kapur tulis atau dicampur dengan tape atau dicampur dengan apa-apa kemudian berubah menjadi cuka, maka tidak bisa suci. Nah, kemudian di dalam syarat ini tadinya arak itu kan najis. Kalau arak itu najis, maka wadah yang terkena oleh basahnya arak tersebut juga hukumnya mutanajis. Tapi apabila arak kok berubah menjadi cuka dengan sendirinya kan bisa suci, maka wadah yang dibuat madai arak yang bisa berubah menjadi cuka tersebut hukumnya juga ikut suci. Karena apa? Tabaan, ikut kepada arak yang berubah. Araknya saja yang berubah bisa suci, maka yang mutanajis wadahnya juga bisa suci sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, yang namanya arak itu tentunya beda dengan alkohol. Karena yang namanya arak itu adalah persan anggur yang ketika membuatnya sudah ada unsur tujuan dibuat arak. Jadi anggur diperas, asir, dijus, tapi ada cara-cara entah didiamkan, entah dengan cara apa saja, memang tujuannya untuk dibuat arak. Itu nanti kalau menjadi arak, maka hukumnya adalah najis arak tersebut. Kalau yang namanya alkohol itu semua buah-buahan, makanan, daun-daunan itu mengandung alkohol. Jadi alkohol beda dengan arak. Walaupun arak mengandung unsur alkohol. Faslun tawi iki kono fasal suci. Wa yakhruju lan metu minal farji sangka farji. Salah satu dimain apa telu pira-pira getih. Farji niku maknane napa? Dalan ngarepe wong wadon.
iku ana 3 getih sing metu saka kono iki mau. Rupane napa? Siji, damul haidhi ya getih haid. Haid adalah darah yang keluar dari virginnya orang perempuan. Nanti dalam definisinya ada tertentu. Wal nifasilan getih nifas. Wal istihadati lan getih istihadah. Nah, inilah akan diterangkan satu persatu. Fal haidu mangka utawi getih haid wa ya al haid adamu iku getih al khariju kang metu min farjil mar'ati sangka farjine wong wadon ala sabil sihhati ngatasé dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa dalan mana. Jadi yang disebut haid itu darah yang keluar dari virginnya perempuan. Ala sabili sihhati dalam kondisi sehat. Min ghairi sababil wiladah tanpa sebab beranak. Kalau tidak dari virginnya perempuan, misalkan dari mulut, dari telinga, dari hidung, dari dalan belakang, maka itu bukan haid, karena yang namanya haid itu darah yang keluar dari virginnya perempuan. Atau yang keluar bukan darah, itu juga bukan haid. Atau keluarnya karena sakit, itu juga bukan haid, karena yang namanya haid itu ala sabili sihah. Jadi memang kondisi perempuan itu sehat, min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab menak. Nah, sekarang kalau sebab menak, maka namanya bukan haid lagi tapi nifas. Memang pada dasarnya darah nifas itu adalah kumpulan dari darah haid yang tidak keluar selama bulan pertama, 2, 3, dan 4 orang hamil. Orang hamil bulan 1, 2, 3, dan 4 itu sudah tidak mengeluarkan darah. Kemudian 5, 6, 7, 8 dan seterusnya juga sama-sama tidak mengeluarkan darah orang hamil biasanya. Kenapa? Kalau bulan kelima sampai seterusnya darah haid yang disimpan perempuan itu sudah dikonsumsi oleh anak-anak atau jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Sedangkan pada bulan pertama, 2, 3, dan 4 itu tersimpan. Nah, di saat setelah wiladah, setelah beranak, maka darah haid yang disimpan tersebut keluar menjadi darah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nuhu utawi wernane haid aswadu iku ana kalane getih kang ireng, muhtadimun kang semu abang, ladzaun kang sumelenget panas membakar. Warna yang pertama ini disebut darah qawi, yaitu di mana warnanya hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman dan suhunya juga sangat panas. Ini darah qawi. Mungkin bisa lagi ditambah baunya menyengat. Nah, itu adalah darah yang sangat qawi. Karena ada yang tidak menyengat atau tidak merah kehitam-hitaman. Nanti ada. Di bawah itu nanti ada yang kuning atau oranye atau askor dan lain sebagainya. Ada yang encer, ada yang kental, ada yang baunya sangat menyengat, ada yang tidak terlalu. Oleh karena itu darah nanti ada yang qawi, ada yang dhaif. Pembahasan itu akan diterangkan pada fasal yang menerangkan tentang istihadah. Wan nifasu tai nifas wa ya an nifas adamu iku getih. Al khariju kang metu akibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi mana. Nifas itu darah yang keluar mengiringi anak, mengiringi mana. Jadi sekali perempuan beranak mengeluarkan jabang bayi, kemudian di belakangnya diiringi darah yang keluar. Itulah yang disebut darah nifas. Di sini disebutkan akibal wiladati, ngiring-ngiringi anak. Sing jenenge ngiring-ngiringi itu berarti di belakangnya tidak selang waktu yang lama. Berapa lama maksimal? Tidak boleh melebihi 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari baru keluar anak itu baru keluar darah, darah tersebut tidak dinamakan
nifas. Kenapa? Antara keluarnya jabang bayi dengan keluarnya darah sudah ada tenggang waktu 15 hari, ya di mana waktu 15 hari adalah cukup untuk sedikit-dikitnya suci. Maka darah yang keluar setelah 15 hari disebut haid, bukan nifas lagi. Kalau nifas adalah ngiring-ngiringi, berarti langsung atau berapa menit atau berapa jam atau berapa hari, tidak sampai 15 hari. Adapun kadarnya nanti dijelaskan. Wal istihadhah utawi getih istihadhah. Wa ya al istihadhah adamu iku getih al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem seliyane pira-pira dinane haid wan nifasi lan seliyane pira-pira dinane nifas. Adapun istihadhah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan selain hari-hari nifas. Artinya berarti bukan darah yang keluarnya dalam kondisi sehat, berarti karena penyakit atau dalam kondisi sakit tidak normal kesehatannya. Juga bukan darah nifas, yakni tidak mengiring-iringi anak. Itulah baru dikatakan istihadhah. Dalam hal ini berarti bisa disimpulkan bahwa darah istihadhah itu darah yang keluar karena ada penyakit, karena tidak normal sebagai perempuan itu. Wa qallul haidi utawi sidi-sidi haid yaumun niku sedina wa lailatun lan suwengi. Sidi-sidi haid adalah sehari semalam atau bisa dibilang 24 jam. Tahdidan itu. Kalau kurang dari 24 jam maka disebut istihadhah. Atau lebih dari nanti waksaruhu utawi akeh-akeh haid khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Akeh-akeh haid iku 15 dina. Kalau lebih dari 15 hari berarti istihadhah. Ya, apakah misalkan 16 hari, 17 atau seterusnya. Apakah semuanya dikatakan istihadhah? Tidak. Itu ada pembahasan lain nanti. Kalau dia memang sudah terbiasa, biasanya kok 5 hari sudah pernah, kemudian pada bulan berikutnya kok keluar darah ternyata berturut-turut sampai 17 hari, maka tinggal mengikuti saja 5 hari, selebihnya berarti 12 harinya itu adalah istihadhah. Maka dia wajib mengqadha'i salat terhitung sejak tanggal atau hari ke-6. Karena apa? Sudah pernah haid 5 hari, ternyata bulan berikutnya kok dia keluar sampai 17 atau 18 hari, maka haidnya dihitung sama dengan 5 hari yang depan. Itu kalau dia tidak bisa membedakan darah qawi dan dhaif, ikuti saja disamakan dengan hari pada bulan yang lalu. Kalau dia bisa membedakan darah qawi dan dhaif, bagaimana kesimpulannya? Fal qawiyyu haidun wa dhaifu istihadhatun. Di mana ada darah qawi yang warnanya kuat, hitam, kemerah-merahan atau lebih kental atau baunya menyengat, itulah darah qawi. Ya, darah qawi itulah baru yang dihitung haid, dan darah dhaifnya istihadhah. Itu kalau dia bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Kalau tidak bisa membedakan, ikuti saja bulan yang lalu berapa? 5 hari, ya bulan ini tinggal 5 hari, selebihnya dihitung istihadhah. Kemudian bagaimana? Karena istihadhah itu hukumnya adalah suci. Nah, kalau istihadhah suci, maka dia wajib mengqadha sepanjang dia dihukumi istihadhah. Itulah beratnya orang perempuan. Jangan dibilang sepanjang hari keluar darah 20 hari, 25 hari dibilang haid terus lah. Hutang sholat berapa hari saja perempuan yang tidak mengetahui permasalahan haid ini. Itu adalah istihadhah, dan istihadhah hukumnya suci. Kalau demikian berarti dia wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghalibu tawi lumrahe haid situn iku 6 dina au sab'un utawa 7 dina. Jadi haid minimal 24 jam atau sehari semalam. Kebanyakan atau yang terbanyak adalah 15 hari 15 malam. Kebiasaannya antara 6 atau 7 hari.
Mana dasarnya? Ini adalah hasil istiqra' oleh para imam, tentunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu sudah istiqra', menanyakan semua perempuan dari orang barat, dari orang timur, dari Arab, dari Cina, semuanya mungkin sudah diistiqra'i, diteliti semua bahwa sedikitnya haid itu adalah 24 jam, biasanya 6 atau 7 hari, dan yang paling banyak adalah 15 hari. Selain itu kurang dari 24 jam istihadah, lebih dari 15 hari 15 malam adalah darah istihadah yang orang tersebut wajib sholat. Kalau ditunggu setelah beberapa hari, ditunggu sepanjang 15 hari, ternyata dihitung 1 jam kali 15 hari, berarti dihitung hanya 15 jam tok. Ditunggu sampai 15 hari kok hanya 15 jam saja yang keluar, selebihnya tidak mengeluarkan darah sama sekali, maka semua itu adalah darah istihadah. Berarti dia wajib mengqadha sholat sepanjang dia mengeluarkan darah, karena darah tersebut ternyata dihitung kurang dari 24 jam. Dikumpulkan 1 jam baru 15 jam sepanjang 15 hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallun nifasi utawi side-side nifas, lahdhatun iku sedilu. Lahdah itu pada dasarnya adalah waktu yang sangat sebentar. Lahdah itu mangsa kang sedilu. Karena ini membahas tentang keluarnya darah, maka darah yang keluar pada waktu yang sebentar sekali. Oleh karena itu Kang Santri atau Pak Kiai biasa mengatakan lahdhatun sakjrit, karena darah yang keluar pada waktu yang sebentar, berarti darah keluarnya hanya 1 jrit saja. Wa aksaruhu iki nifas. Jadi nifas sithik-sithik hanya sak trit tok iku wis. Dinteni sampai 15 dino ternyata tidak keluar, maka dia wajib mandi pada hari ke-16 dan sholat dan mengqadhani sepanjang dia tidak sholat tersebut. Jadi inilah, jadi perhatian, misalkan orang perempuan habis beranak hanya mengeluarkan darah sepanjang setengah jam saja misalkan, karena yang mengiring-iring anak hanya waktu beranak saja, ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak berhaid atau tidak mengeluarkan darah sama sekali. Bagaimana? Sepanjang dia menunggu tadi kan tidak mandi dan tidak sholat, bagaimana? Maka pada batas waktu yang tertentu setelah 15 hari dia wajib mandi dan mengqadha sholat sepanjang dia meninggalkan tadi. Apakah dosa? Tidak, karena dia menunggu itu adalah menunggu kemungkinan darah yang keluar itu adalah darah nifas. Mungkin besok keluar, mungkin besok keluar, ternyata tidak keluar, maka dia wajib mengqadha. Ini loh beratnya menjadi orang perempuan. Oleh karena itu orang perempuan itu harus tahu tentang haid, istihadah, nifas. Kalau orang perempuan tidak tahu sendiri, suaminya lah yang bertanggung jawab, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang namanya perempuan itu harus menguasai perempuan, yang lelaki harus menguasai perempuan dalam segala hal. Nafkah iya, pendidikan iya, pengetahuan, ibadahnya semuanya. Wasaruhu tawili we akeh-akeh nifas situna yauman iku swidak apane yauman dinane. Akeh-akeh swidak dina. Semuanya ini juga hasil istiqra Imam Syafi'i. Wa ghalibu tawi lumrae nifas arbauna iku 40 yauman apane dinane. Lumrae wong nifas niku 40 dina. Wa qallu dhuhri utawi sithik-sithik suci bainal haidataini dalam antarane haid loro khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Antara 2 haid minimal 15 hari. Misalkan ada orang haid seminggu suci, dia kan mandi. Setelah mandi terus lumrahe orang perempuan sepanjang 1 bulan itu sekali mengeluarkan darah haid sepanjang 6 atau 7 hari.
biasanya 30 hari atau sepanjang 1 bulan. Kalau dia haidnya 6 hari maka 24 suci. Kalau haidnya 7 hari maka sucinya 23 hari. Biasanya seperti itu. Nah, kalau setelah dia haid suci 15 hari suci, 16 hari ke-16 dia mengeluarkan darah lagi, maka darah berikutnya sudah bisa dikatakan haid. Karena apa? Antara haid pertama dan haid yang kedua sudah dipisah oleh 15 hari 15 malam sempurna. Kalau tidak sempurna maka tidak. Sekali lagi, 15 hari 15 malam harus sempurna, tidak boleh kurang. Kalau kurang maka darah yang kedua tadi adalah istihadah. Misalkan setelah suci menghitung hari pertama, kedua, ketiga sampai 14 hari sudah keluar darah lagi, maka darah yang keluar itu adalah istihadah. Kenapa? Karena yang memisah antara dua haid belum ada 15 hari 15 malam. Karena sedikit-dikitnya suci yang memisah antara dua haid itu adalah 15 hari. Wala hatta lan ora ana batas iku mujud li aksarihi maring akeh-akeh aqallut tuhri atau at-tuhri saja. Jadi kalau suci yang memisah antara dua haid sedikitnya adalah 15 hari, tapi kalau yang sebanyak-banyak tidak ada batas. Kenapa? Kemungkinan manusia sepanjang masa perempuan tersebut tidak pernah haid, sehingga sepanjang hidupnya dia suci. Mungkin ceritanya Fatimah Zahra sepanjang hidupnya tidak pernah nifas, tidak pernah haid. Nah itulah. Jadi suci paling lama tidak ada batas. Bisa jadi perempuan sepanjang hidup suci terus tidak pernah haid. Tapi kalau sedikit-dikitnya harus ada 15 hari antara haid pertama dan haid yang kedua. Jadi selesai haid suci 15 hari sempurna baru haid lagi bisa itu. Wa qallu zamanin utai sidi-sidi mongso. Dalam hal ini adalah umur perempuan. Tahyidu kang haid fi dalam zaman almar'atu sapa wong wadon tis'u sinina iku 9 tahun. Sidik-sidik mongso wong wedok sing bisa haid niku 9 tahun. Tentunya dalam hal ini 9 tahun adalah dihitung menggunakan qamariyah. Karena yang dihitung Rasulullah itu adalah menggunakan rembulan. Di dalam Al-Qur'an Allah ngendika yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang ahillah, berapa hilal. Hilal itu adalah munculnya rembulan. Jawablah, katakan Muhammad, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan Muhammad, ahillah atau hilal-hilal itu adalah batas-batas waktu bagi manusia. Mungkin perjanjian dibatasi waktu tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, mawaqit itu. Lin-nasi bagi manusia, wal haji dan batas-batas waktu untuk haji. Yang ditanyakan manusia itu adalah apa tadi? Hilal. Berarti di dalam syarak ini biasanya adalah yang dihitung tentang perputaran rembulan. Berarti sepanjang 1 bulan itu adalah 30 hari. Biasanya bulan itu pertama 30 hari, terus bulan kedua 29 hari, terus 30 hari lagi 29 hari lagi. Karena 1 bulan atau perputaran rembulan sepanjang 1 bulan dari derajat tertentu diputar sampai kembali ke derajat tertentu, posisinya itu adalah 29 hari lebih 5 hari lebih 11 jam dan sekian menit. Atau bisa dikatakan 1 bulan itu adalah 29,5 hari. 29,5 hari. Kalau 2 bulan adalah 59 hari.
Oleh karena itu pada bulan setelah 30 hari maka bulan berikutnya 29 hari, karena pada dasarnya rembulan pada posisi derajat tertentu sama derajatnya itu sepanjang 29 putaran atau rotasi lebih 5 jam lebih sekian menit lebih sekian detik, itu 1 bulan persis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, perempuan mungkin mengeluarkan darah haid itu adalah minimal umur 9 tahun. Kalau kurangnya cukup untuk suci paling sedikit dan haid paling sedikit, maka keluar tersebut belum bisa dikatakan darah haid. Contohnya, perempuan umur 9 tahun rembulan pas, ya. Kemudian kurang 16 hari, sekali lagi 9 tahun kurang 16 hari dia mengeluarkan darah, maka darah tersebut belum disebut haid. Karena apa? Kurang 16 hari, 16 hari itu cukup untuk aqallul haidi dan cukup untuk aqallut tuhri. Apabila perempuan umur 9 tahun kurang 15 hari baru keluar darah, maka perempuan tersebut sudah disebut mengeluarkan darah haid. Kenapa? Karena 9 tahun kurangnya hanya untuk aqallut tuhri, tidak cukup untuk aqallut tuhri plus aqallul haidi. Inilah syarat, itu memperhitungkan dengan secara detail, dan orang-orang yang awam tentunya tidak banyak yang mengetahui hal seperti ini. Wa qallul hamli utai side-side wetengan kandungan sitatu asyurin iku 6 pira-pira wulan. Perempuan mengandung sedikitnya adalah 6 bulan. Ini juga hasil istiqra atau penelitian berdasarkan kenyataan. Wa saru tayake hamil arba'u sinina iki 4 tahun, kebanyakan paling lama atau paling lama perempuan hamil itu adalah 4 tahun. Tentunya juga menghitung dengan ahillah atau rembulan, bukan perhitungan matahari. Karena kalau matahari 1 tahun itu 365 hari. Kalau tahunnya tahun bukan kabisat. Kalau kan kabisat menjadi 366 hari. Kalau rembulan 354 hari. Kalau kabisat 355 hari. Wa ghalibuhu tawil lumrae hamil ikuti 1 asyurin songo pira-pira wulan. Lumrae wong ngandhut niku 9 sasi, juga mengikuti rembulan. Wa yahrumulan haram bil haidi kelawan haid. Wan nifasilan nifas samaniatu asya'a apa 8 pira-pira perkara. Perempuan apabila sedang kondisi haid mengeluarkan darah, wan nifasi mengeluarkan darah nifas, ini ada 8 hal yang haram bagi dia. As-sholatu siji sholat, wong wedok lagi sholat ora entuk. Wong wedok lagi haid ora entuk sholat. Mergo sholat iku syaratnya kudu suci sangka hadas gede, hadas cilik, suci sangka najis. Wasomu lan poso, lagi haid, lagi nifas tidak boleh puasa, bahkan haram. Inilah perempuan biasanya dalam 1 bulan itu tidak puasa, mungkin ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang beberapa hari, tergantung kondisi dia haidnya itu. Lah bagaimana setelah bulan Syawal nanti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya? Wajib mengqadha sepanjang dia tidak puasa karena haid. Beda dengan sholat. Kalau sholat dia haid, besok tidak usah qadha. Tapi ingat loh ya, yang namanya sholat itu misalkan duhur dan asar, orang memulai haid pada waktu duhur. Nah, kalau dia mempunyai waktu untuk sholat sedangkan dia belum sholat
kemudian sudah kedahuluan keluar darah haid, dia berarti wajib sholat duhur. Tapi sudah terlanjur keluar darah haid bagaimana? Dia kan tidak sholat duhur. Besok kalau sudah suci dia wajib mengqadai sholat duhur karena dia punya waktu sholat duhur belum sholat duhur. Kalau suci besok wajib mengqadai duhur plus waktu asar. Kenapa? Karena duhur dan asar itu adalah satu waktu. Buktinya apa? Ketika jamak takdim boleh sholat asar dilakukan pada waktu duhur, maka ketika waktu duhur punya dua waktu untuk sholat, dia besok harus wajib qadha duhur dan asar. Sebagaimana halnya juga besok kalau dia mampet dari darah haid, misalkan mampetnya pada waktu asar. Waktu asar punya waktu untuk sholat asar dan duhur. Misalkan katakanlah untuk masih ada waktu 1 jam, jam 5 dia suci sore asar. Nah, asar kan cukup untuk waktu sholat asar, dia wajib sholat mandi dan sholat asar. Dan sholat asar ini kan pada dasarnya waktu yang dimiliki untuk sholat duhur. Buktinya apa? Orang boleh jamak takhir melakukan sholat duhur boleh dilakukan pada waktu asar. Oleh karena bagaimana? Kalau mampetnya darah haid kok pada waktu asar, dia wajib sholat asar plus wajib ngodoni waktu duhur tadi. Karena apa? Waktu asar itu adalah milik waktu duhur juga. Ini loh, tidak sedikit atau tidak banyak orang yang tahu tentang hal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat wajib. Sholat tidak wajib diqodoni, tapi ketika dia punya waktu pas mampet tadi harus mengqodoi waktu sebelumnya apabila zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Kenapa? Zuhur dan asar wajib bisa dijama', maghrib dan isya wajib dijama'. Jadi kalau orang perempuan haidnya kok pada malam hari jam isya jam 10, 11, 12, jam 3 misalkan, jam 3 fajar dia ingkito atau mampet haidnya, berarti kan jam 3 kan dia wajib mandi dan mempunyai waktu untuk sholat isya, maka dia wajib mandi dan melakukan sholat isya. Waktu isya jam 3 itu adalah hakikatnya milik waktu zuhur maghrib juga, berarti dia juga wajib mengqodoni waktu maghrib yang dia tadi tidak sholat karena memang masih keluar darah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat tidak boleh dilakukan ketika perempuan sedang haid dan nifas. Puasa tidak boleh dilakukan ketika perempuan sedang haid atau nifas. Bedanya kalau sholat tidak wajib qadha, kalau poso wajib qadha. Kenapa? Karena sholat itu kan sering terus wong setiap bulan haid. Nah, kok sholat terus qadha pegel. Tapi nak poso sepanjang 1 tahun paling hanya mengqadhani 6 hari, 5 hari atau 7 hari. Wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an bagi orang haid nifas tidak boleh. Membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushafnya tidak boleh. Wa masul mushafi lan gepok mushaf, demek mushaf tok juga tidak boleh walaupun tanpa membaca. Wa hamluhu lan gawa mushaf itu juga dilarang bagi orang haid atau nifas. Kalau membawanya Al-Qur'an itu dengan tujuan niat membawa Al-Qur'an. Beda dengan orang yang membawa bawaan banyak, membawa kitab, membawa pakaian, membawa harta yang lain, Al-Qur'an diikutkan di dalamnya. Nah, tujuannya kan mutlak, pokoknya membawa barang bawaan ini. Lah ini boleh. Yang tidak boleh misalkan membawa mushaf saja, dia tidak menyentuh, dia tidak membaca, ini tidak boleh. Nah, contohnya bagaimana? Di dalam tas saya membawa tas dan niat membawa Al-Qur'an karena tidak ada barang yang lain, maka inilah yang tidak boleh. Kecuali kalau saya membawa tas dan tas ini ada banyak barang, Al-Qur'an saya ikutkan saja, nunut Al-Qur'annya boleh, membawa saja boleh. Wa dukhulul masjid lan manjing masjid, mlebu masjid kanggone wong sing haid lan nifas iku ora oleh.
Kenapa? Karena dikhawatirkan mengkotori masjid. Lah nek mung liwat tok ora apa-apa. Dengan catatan juga tidak ngotori, ora sampai kotos ning masjid. Mung liwat tok boleh. Lah nek liwat mubang-mubang mundar-mandir berputar-putar walaupun tidak duduk ndak boleh. Wa tawafulan tawaf itu juga tidak boleh karena orang tawaf syaratnya harus suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Kalau orang haid nifas itu kan hadas besar, orang tawaf tidak boleh. Laki-laki tawaf itu di dalam masjid, laki-laki tawaf itu kan mengitari rumah Allah, harus suci. Tawaf itu syaratnya seperti orang sholat, harus suci dan harus menutupi aurat. Walwat ulan wati wong haid wong nifas niku lagi metu getih, lagi abang niku stop, nggak boleh wati. Diwati tidak boleh. Bahkan nanti mengkhawatirkan apabila menjadi anak itu ada tidak baiknya, mungkin bisa cacat karena campuran darah. Mungkin. Wal istimta'u lan ngalap suka-suka, ngalap kepenak wong haid di alap kepenak bima kelan barang baina surati kang tetep ing dalem antarane udel waruk batilan denggol, ora dijima ora diwati ing dalem verjine tapi ing dalem opone lah pokoknya antara udel karo dengkul ni apane wong wedok enggak boleh walaupun itu tidak masuk di dalam farji, enggak boleh. Niki menurut kebanyakan ulama. Ada kaul yang mengatakan boleh. Kenapa? Yang dilarang itu kalau wati di dalam farjinya. Kan yang keluar darah kok farjinya. Lah kalau sudah di luar farji enggak masalah, ada yang mengatakan demikian. Wa yahrumulan haram alal junubi ngatasé wong kang junub. Manane junub niku aduh, jambun niku lambung-lambung berarti sisih. Wong lagi berjima dalam kondisi hadas besar itu dikatakan junub. Khamsatu asya apa 5 pira-pira perkara. As-shalatu ya salat wong junub. Tadi kalau yang diharamkan depan tadi kan orang haid dan nifas, yakni khusus perempuan. Kalau junub lelaki iya, perempuan juga iya. Orang junub tidak boleh salat karena junub itu adalah hadas besar. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an juga tidak boleh walaupun tanpa menyentuh mushafnya. Wa masul mushafilan gepok mushaf, gepok tok ya ora oleh walaupun tidak membaca. Wa hamluhu lan gawa mushaf, gawa tok ora maca, ora demek ya enggak boleh. Seperti dimasukkan di dalam kantong dan membawa kantongnya. Diniati gawa Al-Qur'an, gawa mushaf enggak boleh. Kecuali tadi yaitu bersama barang-barang yang banyak dan Al-Qur'an itu hanya ikut saja, itu boleh. Wa tawafulan tawaf, orang junub tidak boleh tawaf. Tawaf itu adalah mengitari rumah Allah dan di dalam masjid. Oleh karena itu orang junub itu adalah orang yang sedang jauh. Oleh karena itu orang yang junub itu sebaiknya tidur sudah mandi. Tapi tidak wajib. Mandi sudah tidur sudah mandi, biar di dalam kondisi tidur dia tidak jauh dari malaikat. Biar banyak malaikat yang mendekat kepada orang yang tidur. Walubsulan meneng fil masjidin dalam masjid, meneng ning masjid ki ya ora entuk walaupun tidak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Khawatir mengkotori. Wah, kalaupun lah sekarang kalau sudah dibalut pakai pembalut yang benar-benar sangat canggih, itu memang khilaf. Ada kalanya memang ilatnya itu khawatir mengkotori sehingga dia tidak boleh di masjid. Ilatnya ada yang mengatakan walaupun tidak mengotori kalau sudah diam di masjid tetap haram. Itu memang ada khilafan antara ulama. Wa yahrumulan haram alal muhditsi ngatasi wong kang hadas. Lah, mutlaqi al muhdas itu berarti adalah orang yang hadas kecil. Artinya hadas karena mungkin ngentut, keluar barang dari jalan depan atau belakang, bersentuhan perempuan dan lelaki sama besarnya bukan mahram, itu adalah hadas. Hadas kecil haram. Salah satu asya'a apa telu pira-pira perkara. Rupane as-sholatu ya salat.
Wong bar ngentut, bar demek bojone, bar metu uyoe lan sapanunggalane enggak boleh sholat. Terus bagaimana? Ya harus wudu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka haruslah kamu basuh wajah, kedua tanganmu sampai ke siku, usap setengah kepala. Kalau telinga tidak ada perintah di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah melakukannya, berarti itu adalah sunnah Rasulullah. Dan basuhlah kedua kaki Anda semua ilal ka'bain. Wa tawaf lan tawaf bagi orang hadas juga tidak boleh. Lah niki wong tawaf, wong haji dalam kondisi berdesak-desaan, singgolan perempuan. Kamangka biasane nak ning omah singgolan perempuan iku wis batal sampai bojone gegeran. Kowe nyembelih nyentuh aku kok, kowe ndemek aku kok, batal. Tapi nak ning gone tawaf umpamane hal itu disebut langsung batal, bagaimana? Sulit sekali kalau sentuhan lelaki sama perempuan yang bukan mahram, yang sama besarnya, kemudian semuanya dikatakan batal, itu sulit sekali untuk menghindarkan sentuhan lelaki dan perempuan. Lah bagaimana jalan keluarnya? Qaul qadimnya Imam Syafi'i katanya itu mengatakan kalau hanya sentuhan saja antara lelaki dan perempuan tidak batal, asal tidak memegang. Kalau memegang, yang batal hanya yang memegang, dan yang dipegang tidak batal. Kalau sentuhan itu tidak batal, baik yang menyentuh atau yang disentuh. Ini menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan mengikuti mazhabnya Imam Hanafi saja enggak batal, monggo, tapi nek pindah mazhab itu kan harus keseluruhannya pindah pada mazhab Imam Hanafi. Kalau mengikuti qaul qadimnya Imam Syafi'i, yang penting kita iktikad, punya keyakinan kita walaupun sentuhan tetap tidak batal. Nek jenengan kok ngarani sentuhan perempuan batal, berarti tawafnya juga tidak sah. Oleh karena itu, kalau jenengan kok misalkan sentuhan lelaki dan perempuan, harus meyakinkan bahwa itu memang tidak batal, sehingga tawafnya benar-benar sah, hajinya juga sah. Itu memang dalam kondisi darurat. Jadi mamane mengikuti qaul yang seperti itu tidak masalah. Wa masul mushafi lan gebok mushaf, orang hadas demek mushaf juga tidak boleh. Jadi komplit, orang haid, nifas, orang junub, hadas semuanya tidak boleh menyentuh mushaf. Nyentuh tok enggak boleh niki. Dene ana ulama yang dikake menyentuh mushaf itu enggak apa-apa, boleh, karena yang tidak boleh itu kan menyentuh Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu kan kalam qadim, nggak bisa disentuh. Nah, itu adalah pendapat ulama yang berbeda. Imam Syafi'i menyentuh mushaf saja tidak boleh, wa hamluhu lan gawa mushaf itu juga tidak boleh. Orang hadas, jadi menyentuh mushaf saja tidak boleh, membawa mushaf saja juga tidak boleh. Itulah. Jadi membawa di dalam tas, disai, ini kan jenenge nggawa, kan tidak menyentuh, nggak boleh. Kadang-kadang anak kecil itu kok ngentut, terus Al-Qur'annya atau mushafnya disai ning gone kantong. Iki aku wis ngentut, tak dokoke nisa gini, aku batal kok rentok nyekel Quran. Lah padahal digawa ya nggak boleh, sama-sama tidak boleh. Bagaimana pada orang apabila sudah hadas dalam kondisi membawa Al-Quran, bagaimana? Harus diletakkan pada tempat yang aman, yang sekira tidak terinjak oleh orang. Baru dia mencari wudhu, dan wudhu itu baru kemudian disentuh, dibawa Al-Qurannya dibawa. Tidak boleh diletakkan pada tempat yang mengkhawatirkan akan terinjak atau terhinakan oleh orang. Itulah caranya apabila kondisi pada saat-saat yang tidak terduga ternyata kita hadas dalam kondisi membawa mushaf Al-Quran. Demikian pengajian malam ke-17 bulan Ramadan bertepatan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran.
Allah menurunkan Al-Quran pertama adalah secara keseluruhan, secara maknawi kepada malaikat Jibril. Itulah yang disebut nuzulul Quran. Allah menurunkan Al-Quran secara global kepada malaikat Jibril. Itu disebut nuzulul Al-Quran seperti itu. Sedangkan malaikat Jibril menurunkannya kepada Rasulullah adalah ayat per ayat. Itulah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang manfaat dan kesalahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.